Ya, kembali ke Rere. Ya. Banyak perempuan yang berukuran besar yang merasa karirnya terhambat gara-gara ukuran badannya itu. Seberapa jauh kesan itu benar? Mas, kalau nanyanya sama saya, sekali lagi saya, ya puji Tuhan tidak pernah mengalami itu ya. Tapi ada beberapa teman yang lain mungkin menghadapi itu. Cuman jangan membuat hal itu yang seperti kayaknya it's the end of the world. Selesailah sudah hidupku karena aku tidak diterima bekerja. Nggak seperti itu, tetap berusaha aja. Tetap berusaha dan berusaha. Jadi jangan merasa bahwa ukuran tubuh itu berpengaruh terhadap karir. Tidak. Oh ya, jangan ujung-ujungnya orang melihat kemampuan kita ya. Jangan biarkan orang lain menilai kita tuh kita tidak mampu hanya karena bentuk tubuh kita aja. Oke, menarik. Ya. Nah, kita kembali lagi ke Dokter Faidon ya. Karena berkaitan dengan upaya menguruskan tubuh badan, berat badan ya. Ya, tadi walaupun disebutkan di buku ini bahwa hati-hati loh ya, yang dihilangkan itu lemaknya, bukan berat badan. Nah, tapi ada orang yang memaksakan dengan bulimia, anoreksia. Nah, itu risikonya apa itu? Risikonya jelas malnutrisi. Malnutrisi ya, tubuh mengalami kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk hidup begitu. Ya, menjadi contoh bahwa kalau misalnya saya bilang diet itu ngatur makanan. Resep saya setelah saya menemukan ini setelah 15 tahun riset ya. Kuncinya cuma dua yang sehingga semua orang bisa melakukannya. Nomor satu, konsumsilah karbohidrat kompleks alias makanan orang Indonesia. Makanlah nasi merah. Atau makan ubi, jagung, singkong, pisang, bubur kacang hijau, sup kacang merah. Pokoknya makanan asli Indonesia seperti itu. Itu yang dianjurkan? Itu yang saya anjurkan dan tidak perlu sampai lapar. Itu langkah pertama, dan langkah kedua adalah buah-buahan 3 kali sehari. Tapi ini hardware-nya. Nomor satu bukan hardware, nomor satu software. Software itu apa yang ditanam di kepala kita. Dan kita mulai dari kekuatan keinginan. Kekuatan keinginan itu mengaktifkan yang namanya sistem retikuler di otak. Di sini di kepala kita tuh ada bagian namanya batang otak. Di batang otak itu ada satu sistem yang namanya sistem retikuler. Sistem itu membantu kita mengarahkan mencapai apa yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan, asal kita meyakininya, otak kita akan mencari cara untuk mencapai keinginan itu. Kemudian langkah kedua adalah melakukan afirmasi. Afirmasi itu untuk menanamkan pesan kepada diri sendiri bahwa itu yang saya inginkan. Saya ingin sehat, saya ingin sehat, saya ingin sehat. Kemudian beri perintah yang spesifik. Otak kita itu akan membantu kita mewujudkan apa yang kita inginkan asal memberikan perintah yang spesifik. Misalnya mungkin ada orang yang tidak punya waker atau tidurin terlalu malam, terus dia bilang gini, besok bangun jam 3 saya akan bangun, besok bangun jam 3 saya akan bangun. Jam 3 kurang 1 menit dia bangun tanpa waker. Karena otak kita ketika dikasih perintah yang spesifik, dia mengerjakan buat kita. Ini nanti bisa dicoba ya? Bisa dicoba, silakan. Afirmasi tadi itu kalimatnya, saya ingin menurunkan berat atau lemak. Saya ingin mengurangi lemak saya. Mengurangi lemak 4 saya kilo. 4 kilo. Ini ilmiah, sangat saintifik. Oke, terima kasih Dr. Faidon. Luar biasa. Tiba saatnya kita lihat hasil karya Peter Sairang ya. Sairang ya. Kita panggil Peter Sairang. Kemudian kita panggil Titik dan Yeni ya. Jadi Anda sudah selesai nih? Sudah Mas. Habis mengecilkan yang bagian-bagian yang besar.